Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Stanbook F1C1 18068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Kapita Selekta Biokimia. Perkembangan industri tekstil di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena berkembangnya bahan tekstil yang beragam dan di pasaran serta meningkatnya persaingan dalam industri tekstil, sehingga menyebabkan adanya tuntutan terhadap variasi warna pada bahan tekstil. Menurut Rizky dan Siti tahun 2020, penggunaan pewarna alam mulai berkembang sejak adanya penemuan pertama sintesis menurut Adel dan kawan-kawan tahun 2019. Salah satu cara penggunaan limbah yang berupa pewarna tekstil adalah dengan menggunakan bahan-bahan dari alam sebagai pewarna tekstil menurut Enrico tahun 2019. Salah satu tumbuhan yang mengandung zat warna alami adalah daun pacar. Daun pacar kuku atau lausannya inner mislin merupakan tanaman yang memiliki pohon kecil, tingginya mencapai 6 meter. Helaian daunnya tunggal, letak berhadapan, tepi daun rata, dan tangkai daun pendek. Bentuk helaian daun elips sampai lanset melebar, menurut Husni dan kawan-kawan tahun 2018. Daun pacar kuku mengandung zat lausan yang dapat diekstrak sebagai warna kuning, jingga maupun warna orange, yang sangat pekat saat digunakan sebagai pewarna kulit, kuku, rambut, kain sutra, dan wol, menurut Lasmin tahun 2016. Daun pacar kuku memiliki kandungan senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, tanin, dan minyak atsiri, serta lausan atau 2-hidroksi-1,4-naftoquinone, menurut Panugoti tahun 2018. Tanaman daun pacar kuku memiliki antiinflamasi, antipiretik, analgesik, anti jamur, dan aktivitas antibakteri, menurut Nawasra dan kawan-kawan tahun 2016. Berikut adalah gambar struktur dari kandungan senyawa aktif dalam daun pacar kuku. Senyawa berperan dalam merusak dinding sel antara lain fenol, flavonoid, dan alkaloid, menurut Septiani dan kawan-kawan tahun 2017. Senyawa yang menghasilkan warna orange jingga maupun warna kuning adalah lausan 2,1,2-hidroksi-1,4-naftoquinone, flavonoid, fenol, dan alkaloid. Mekanisme senyawa flavonoid sebagai antibakteri menurut Danodio dan kawan-kawan tahun 2001. Gangguan 1. Membran bakteri. Gangguan dalam integritas membran dan aktivitas enzim membran dapat menimbulkan mengancam metabolisme sel yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel. Kedua, pompa efflux dan interaksi flavonoid. Pompa penghabisan atau EP adalah protein saluran tunggal atau multikomponen yang ada di keduanya, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Mereka secara aktif memodulasi obat dan zat terlarut keluar dari sel, sehingga memungkinkan bakteri untuk mengatur lingkungan mikro internal untuk mempertahankan potensi membran dan untuk mengusir senyawa beracun. DNA girase adalah topoisomerase 2, enzim yang bergantung pada ATP yang memainkan peran penting berperan dalam transkripsi, duplikasi DNA, dan segregasi kromosom. Mekanisme aksi berkaitan dengan pengikatan molekul menghasilkan penghambatan aktivitas ATPase. Pembentukan biofilen terdiri dari 3 langkah: pelekatan permukaan, pematangan, dan bubaran. Pertama, bakteri menghasilkan EPS sebagai polisakarida ekstraseluler, protein, dan komponen lain yang terlibat dalam adesi sel ke permukaan dan kohesi sel ke sel selama pematangan. Selanjutnya,
Penyebaran sel yang tertanam biofilm terjadi melalui produksi sendiri faktor pengganggu EPS dan mekanisme lain yang tidak diketahui. Jadi, sel-sel yang tersebar dapat pindah ke organisme inang atau di lingkungan. Senyawa flavonoid dapat mengganggu sistem komunikasi bakteri atau penginderan quorum atau secara langsung menghambat perakitan biofilm. Mekanisme alkaloid sebagai antibakteri menurut Felix Sagebsky dan Luciane tahun 2006. 1. Penghambatan asam nukleat bakteri dan sintesis protein. Asam nukleat bakteri terdiri dari DNA dan RNA. Molekul DNA menyimpan, menyalin, dan mengirimkan informasi genetik, dan molekul RNA berfungsi sebagai molekul pembawa pesan untuk memastikan sintesis protein yang tepat. Oleh karena itu, kerusakan molekul DNA atau RNA atau penghambat replikasi DNA mencegah ekspresi gen virulensi yang mempengaruhi sifat-sifat mikroorganisme serta pertumbuhan dan reproduksinya. Kedua, kerusakan membran sel dan dinding sel. Membran sel bakteri adalah membran semi-permeabel elastis yang terdiri dari bilayer fosfolipid dan protein. Kerusakan parah pada membran sel memecah penghalang pelindung sel dan menyebabkan pelepasan sejumlah besar molekul. Selain itu, fungsi pertahanan dinding sel hilang dan fungsi transportasi dan fungsi transfer informasi dari membran sel diblokir. Ketiga, penghambatan pompa efflux. Pompa penghabisan obat adalah kompleks protein transmembran bakteri. Jika sistem pompa efflux mencapai pengecualian tepat waktu dari antibakteri permeable membran agent, sel bakteri patogen menghindari kontak dengan agen bakteri di membran, yang mengurangi efek bakterisida dari agen dan meningkatkan resistensi patogen melalui membran. Keempat, penghambatan metabolisme bakteri. Alkaloid juga dapat menggerakkan aktivitas antibakteri dengan mengganggu primer dan metabolisme energi pada bakteri untuk memblokir racun bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Adenosin trifosfat adalah salah satu target potensial. Mekanisme lainnya adalah alkaloid juga dapat menghambat aktivitas protease fungsional bakteri dan mempengaruhi DNA topoisomerase dan respirasi. DNA topoisomerase adalah enzim yang mengatur DNA superhelikal keadaan dan ada di dalam nukleus. Ini dapat mengkatalisis pembelahan dan pengikatan untai DNA sehingga mempengaruhi keadaan topologi DNA. Molekul zat warna alami merupakan gabungan dari zat organik yang tidak jenuh, kromofor sebagai pembawa warna, dan oosokrom sebagai pengikat antara warna dengan serat kain. Berikut adalah gugus dan struktur kromofor. Gugus oosokrom terdiri dari dua golongan, yaitu golongan ion positif atau kation terdiri dari NH2, NHR, dan NR2. Golongan ion negatif anion terdiri dari OH, COOH, SO2OH menurut Suheryanto dan kawan-kawan tahun 2013. Tidak semua zat warna alam dapat langsung mewarnai serat kain. Oleh karena itu diperlukan zat pembantu yang disebut mordan menurut Prabawa tahun 2014. Mordan adalah zat yang membantu melekatkan pewarna dengan serat kain menurut Siva tahun 2017. Menurut Siva tahun 2007, mordan berfungsi sebagai pembentuk jembatan kimia antara zat warna alam dengan serat kain sehingga afinitas zat warna meningkat terhadap serat menurut Rohmawati dan Kusumastuti tahun 2019. Terdapat beberapa jenis mordan yang bisa digunakan dalam proses pewarnaan, antara lain tawas, tunjung, baking soda, kapur, dan lain-lain menurut Gratha tahun 2014.
Kitosan yang digunakan sebagai mordant menunjukkan nilai warna yang lebih baik, menurut Telly dan kawan-kawan tahun 2013. Kitosan merupakan polimer alam yang dapat diperoleh dari kulit krustasea seperti udang, kepiting, dan lobster. Kitosan adalah derivat N-asetilglukosamin dari kitin yang banyak dijumpai di alam dan bersifat sebagai biopolimer alam dan biodegradabel, menurut Winiati dan kawan-kawan tahun 2016. Kitosan memiliki struktur beta 1,4, 2-asetamida, 2-deoksi-deglukosa, menurut Kim tahun 2011. Berikut adalah struktur kitin dan struktur kitosan. Kitosan diperoleh dengan melakukan proses deasetilasi pada kitin. Deasetilasi merupakan proses pengubahan gugus asetil NHCOCH3 pada kitin menjadi gugus amina NH2 pada kitosan dengan penambahan NaOH konsentrasi tinggi. Reaksi deasetilasi kitin pada dasarnya adalah suatu reaksi hidrolisis amida dari beta 1,4,2-asetamida 2-deoksi-deglukosa, menurut Kusumaningsih dan kawan-kawan tahun 2004. Mekanisme yang menjelaskan sifat antibakteri kitosan yaitu atom N dalam dari gugus amina yang bermuatan positif yang terkandung dalam kitosan akan berikatan dengan residu muatan negatif yang terdapat dalam permukaan bakteri sehingga menyebabkan terjadinya perubahan permukaan dan permeabilitas sel dan akhirnya sel bakteri menjadi rusak, menurut Islam dan kawan-kawan tahun 2011. Kitosan sebagai desinfektan kationik alami akan lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri yang permukaan dinding selnya memiliki sifat lebih hidrofilik dan lebih bermuatan negatif, menurut Yusman tahun 2016. Berikut adalah reaksi pembentukan kationik dari kitosan. Struktur kitosan ditambah dengan air yang memisahkan air dan NH3. Kedua, melibatkan inhibisi RNA dan protein yang disintesis melalui penetrasi ke dalam inti sel. Ketiga, bertindak sebagai chelating agent yang menyebabkan logam-logam trace element atau nutrisi esensial tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroba. Kitosan dapat berfungsi sebagai adsorben terhadap logam dalam air karena kitosan mempunyai gugus amino bebas NH2 dan hidroksi yang berfungsi sebagai chelatan atau ikatan koordinasi ion logam agar terbentuk chelat. Penggunaan kitosan berbahan dasar cangkang udang untuk tembaga pada air limbah industri tekstil, menurut Ahmad dan kawan-kawan tahun 2015. Pewarnaan kain katun dengan pewarna alami dilakukan dengan menggunakan kitosan sebagai mordant yang ramah lingkungan. Warna yang dihasilkan bervariasi dengan penggunaan mordant. Selain itu, kitosan memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berikut adalah reaksi fiksasi kitosan pada selulosa menurut Winiati dan kawan-kawan tahun 2016. Kain katun dimodifikasi kovalen dengan pembentukan gugus aldehida pada serat yang dilakukan dengan menggunakan oksidator sodium hipofosfit atau natrium periodat. Selanjutnya, gugus aldehida yang terbentuk akan berikatan dengan gugus amina pada kitosan yang akan menghasilkan fiksasi kitosan pada serat. Adanya tambahan gugus OH pada kitosan sehingga dapat meningkatkan penyerapan warna pada kain katun, menurut Winiati dan kawan-kawan dan Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2017. Flavonoid atau antosianin yang telah masuk dan terabsorpsi ke dalam serat akan diikat oleh gugus reaktif yang pada serat selulosa, yaitu gugus OH hidroksil. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara selulosa atau serat kain dengan antosianin menyebabkan flavonoid atau antosianin yang telah terikat dengan serat kain akan sulit keluar kembali dari serat. Berikut adalah reaksi serat selulosa dengan antosianin menurut Rashida dan Didik tahun 2014.
Interaksi antara gugus fungsi plasma serat kapas yang diolah dan molekul pewarna alami alizarin dan luteolin. Ikatan hidrogen antara molekul pewarna dan kelompok fungsional yang berbeda dari permukaan kapas yang menyebabkan absorpsi dan pelekatan pewarna yang lebih baik pada serat kapas yang diolah dengan plasma. Bakteri merupakan mikrobia prokaryotik uniseluler berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Bakteri tidak berklorofil kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Cara hidup bakteri ada yang hidup bebas, parasitik, saprofitik, patogen pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri mempunyai bentuk dasar kokus atau bulat, basil batang, dan lengkung. Umumnya bakteri berukuran 0,5 sampai 1 nanomikro. Dinding sel bakteri terletak di antara struktur kapsul dan lapisan lendir dan membran sitoplasma. Ketebalan dinding sel bakteri berkisar antara 10 sampai 35 nanometer. Bakteri yang ditemukan di daerah kulit berminyak atau folikel rambut yaitu Propionibacterium, daerah lembab Corynebacterium, dan bagian kering yaitu Staphylococcus. Berikut adalah tabel beberapa bakteri menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2017. Bakteri bisa masuk melalui kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran genital, dan rongga mulut. Bakteri terbagi atas dua adalah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, yang bisa menyebabkan juga penyakit pada tubuh manusia. Berikut adalah tabel perbedaan ciri sel bakteri gram positif dan gram negatif. Sel bakteri positif, struktur dinding selnya memiliki tebal 15-80 nanomikro berlapis tunggal, sedangkan sel bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel yaitu 10-15 nanometer dan berlapis 3. Komposisi dinding sel pada bakteri gram positif, kandungan lipidnya rendah dan ada asam teikoat. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki kandungan lipid yang tinggi dan tidak ada asam teikoat. Kerentanan terhadap penisilin, bakteri gram positif lebih rentan, sedangkan bakteri gram negatif kurang rentan. Pertumbuhan dihambat oleh zat warna dasar misalnya ungu kristal. Sel bakteri gram positif dihambat dengan nyata, sedangkan sel bakteri gram negatif tidak dihambat dengan nyata. Persyaratan nutrisi bakteri gram positif lebih rumit, sedangkan bakteri gram negatif itu kurang rumit. Gangguan fisik, sel bakteri gram positif lebih resisten dan bakteri gram negatif kurang resisten. Bakteri mikroflora. Flora normal adalah mikroorganisme yang menempati suatu daerah tanpa menimbulkan penyakit pada inang yang ditempati. Tempat paling umum dijumpai flora normal adalah tempat yang terpapar dengan dunia luar, yaitu kulit, mata, mulut, saluran pernapasan atas, saluran pencernaan. Flora normal yang menempati kulit terdiri dari dua jenis, yaitu flora normal atau mikroorganisme sementara atau transient mikroorganisme, dan flora tetap atau resident mikroorganisme. Biasanya mikroorganisme ini dapat ditemukan di telapak tangan, ujung jari, dan di bawah kuku. Bakteri patogen yang mungkin dijumpai di kulit sebagai mikroorganisme transient adalah Escherichia coli, Salmonella, Shigella sp, Clostridium perfringens, Giardia lamblia, virus Norwalk, dan virus hepatitis A.
Flora tetap yang paling sering dijumpai adalah Staphylococcus epidermis dan Corynebacterium dengan densitas populasi antara 10⁻² sampai 10⁻³ cvo per cm persegi. Flora tetap tidak bersifat patogen kecuali Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit jika telah mencapai jumlah 10⁻⁷ per gram, suatu jumlah yang cukup untuk memproduksi toksin. Uji fitokimia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui kandungan bahan aktif yang merupakan metabolit sekunder pada tumbuhan. Uji fitokimia akan dilakukan yaitu 1. Pembuatan larutan uji. Larutan uji dilakukan dengan cara melarutkan sebanyak 250 mg fraksi tidak larut etil asetat ekstrak etanol daun pacar kuku dalam 25 ml Aquades. Kedua, uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum tentang kandungan kimia yang terdapat dalam daun pacar kuku, yaitu mengetahui ada tidaknya gugus kromofor pada senyawa yang terdapat dalam fraksi. Sebanyak 6 ml larutan uji diambil dan dibagi ke dalam 3 tabung. Tabung A diisi sebanyak 2 ml larutan uji digunakan sebagai blanko. Tabung B diisi 2 ml larutan uji yang dipanaskan di atas air mendidih. Tabung C diisi 2 ml larutan uji yang telah dipanaskan dan ditambahkan 3 tetes kalium hidroksida hingga warna larutan berubah menjadi lebih intensif. Bila larutan yang dihasilkan berwarna kuning sampai merah menunjukkan adanya senyawa mengandung kromofor, flavonoid, antrakinon, dan sebagainya dengan gugus hidrofilik, asam fenolat, gula, dan sebagainya menurut Wardani dan Nanik tahun 2017. Pembuatan reaksi Mayer dan Dragendorf menurut Mondonga dan kawan-kawan tahun 2015. Reaksi Mayer pada tabung 1 sebanyak 1,36 gram HgCl2 dilarutkan dalam 60 ml Aquades. Pada tabung 2 sebanyak 5 gram kalium iodida dilarutkan dalam 10 ml Aquades. Kedua larutan tersebut kemudian dicampur dan diencerkan dengan Aquades sampai 100 ml. Larutan tersebut harus disimpan dalam botol berwarna coklat agar tidak terjadi kontak langsung dengan cahaya. Reaksi Dragendorf pada tabung 1 sebanyak 8 gram kalium iodida dilarutkan dalam 20 ml Aquades. Pada tabung 2 sebanyak 0,85 gram bismut subnitrat dalam 10 ml asam asetat glasial dan 40 ml Aquades. Kedua larutan tersebut dicampurkan dan disimpan dalam botol berwarna coklat. Dan penggunaannya, larutan ini diencerkan dengan 2/3 bagian larutan 20 ml asam asetat glasial dalam 100 ml Aquades. Ketiga, uji alkaloid. Uji adanya alkaloid dilakukan dengan reaksi Mayer dan Dragendorf. Larutan fraksi uji sebanyak 3 ml dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian ditambahkan 5 ml HCl 2 molar, diaduk dan kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Setelah dingin ditambahkan 0,5 gram natrium klorida, lalu diaduk dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambahkan HCl 2 molar sebanyak 3 tetes. Kemudian dipisahkan menjadi 3 bagian 1, 2, dan 3. Filtrat 1 sebagai blanko, filtrat 2 ditambah reaksi Mayer sebanyak 3 tetes jika terbentuk endapan giga. Filtrat 3 ditambah reaksi Dragendorf sebanyak 3 tetes jika terdapat endapan putih hingga kekuningan pada tabung 3 menunjukkan adanya alkaloid. Menurut Dewi dan kawan-kawan tahun 2013. Keempat, uji flavonoid dilakukan dengan larutan uji diteteskan di atas kertas saring, selanjutnya kertas diuapi dengan amonia. Apabila timbul warna kuning intensif menunjukkan adanya flavonoid. Uji tanin sebanyak 3 ml larutan uji diekstraksi dengan air suling panas 10 ml, kemudian didinginkan ditambah 5 tetes natrium klorida 10% dan disaring. Filtrat dibagi 2 yaitu bagian 1 dan bagian 2. Filtrat 1 digunakan sebagai blanko. Filtrat 2 ditambah garam gelatin jika timbul endapan menunjukkan adanya tanin. Keenam, uji saponin atau uji busa. Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Terbentuk buih selama tidak kurang dari 10 menit setinggi 1-10 cm. Pada penambahan HCl2 normalitas, buih tidak hilang.
Ketujuh, uji Quinone dilakukan sebanyak 1 ml larutan uji ditambahkan beberapa tetes larutan NaOH. Apabila terbentuk warna merah menunjukkan adanya Quinone. Berikut adalah daftar pustaka yang saya kutip dari jurnal dan buku-buku, yaitu dapat dilihat pada slide. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.